cerita bahwasanya dang tua angku itu lahir dari bundo kandung ketika bundo kandung itu meminum air kelapa Nyur Gading. Hadir kan memang real gitu, realis, nggak ada unsur-unsur penipuan-penipuan di sana. Cuman yang keinginan saya sampai. Oke. Cara bergunjing yang intelek ya. Ya, ini cara bergunjing yang intelektual ini. Kita memang didoktrin oleh para senior itu menjadi orang-orang yang idealis. Berapa lama sehingga orang tua membiarkan gitu? Sampai saat sekarang tidak dibiarkan. Nah, kita tidak mencari kaya. Kalau kesenian itu tidak mencari kaya, cuman untuk mencari hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan saya di Bercerita dengan Wanda Romansa. Dan ini saya kita sudah kenal berapa lama? Sudah lama lah ya? Sudah lama, kira-kira udah tahunan lah. Tapi kenalnya ya Pak Jorong gitu saja. Pak Jorong, ada yang kenal dengan memanggil Pak Jorong. Ada yang mengenal manggil Pak Al. Ya, saya biasa memanggil beliau itu panggil Bapak ya, panggilan penghormatan lah bagi saya Pak. Kalau saya panggil nanti Bauda, Babang, karena dari dulu tidak terbiasa ya, jadi susah. Pak, nama asli Pak siapa Pak? Nama asli diberi orang tua itu Zulkarni Alfian. Oh iya, Zulkarni Alfian. Zulkarni Alfian dipanggil Pak Al, Zulkarni. Oh, Al. Ada yang panggil Al Bajau. Itu Bajau itu apa itu? Ini perlu dijelaskan nih, Bajau itu apa? Kalau Bajau itu adalah pemberian dari induk bako sebenarnya. Oke. Induk bako ya karena orang tua itu hobinya juga tentang tentang kesenian tradisional. Kesenian tradisional Minangkabau seperti randai. Jadi ada dalam satu cerita itu Bajau, pendeka Bajau. Oh, pendeka? Iya, pendeka Bajau itu ikat pinggangnya aja dari rel kereta api. Nah, dari rel kereta api itu dijadiin ikat pinggang. Kemudian tongkatnya itu dari sumbu roda pedati. Besi. Ya. Nah, itu. Jadi dia kuat. Jadi ya dianggap mungkin anaknya itu laki-laki yang tangguh, laki-laki yang kuat lah gitu. Bukan mungkin dianggap, itu kan bagian dari doa. Jadi beliau memberikan nama itu Bako ya? Iya. Bako memberikan nama itu dengan harapan menjadi lelaki yang kuat, jadi pendeka. Tapi sekarang pendeka. Pandeka. Pak Al Bajau. Jadi kenapa saya ingin bercerita dengan Pak Jorong atau Pak Al? Saya melihat bagi teman-teman yang memiliki penghidupan, cara hidup yang selama ini di jiwa seni, yang istilahnya ya, dilapisi dengan seni-seni begitu. Nah, itu bagi saya ada sesuatu hal yang menarik di tubuh-tubuh mereka. Nah, Pak Al ini juga termasuk yang saya lihat orang-orang yang bergerak di ranah-ranah seperti itu, Pak. Atau memang dari kecil itu karena seperti cerita tadi ada orang tua yang memang bergerak di ranah seperti itu, makanya Pak Al menarik juga begini. Iya, karena dari kecil. Salah satunya. Memang dari kecil. Kemudian sekolah, kuliahnya juga begitu juga. Kuliahnya diisi Padang Panjang. Ya. Tahun berapa Pak? Masuknya tahun 2007 dan wisudanya tahun 2012. Saya berpikir tadi masuknya 2007 dan setelah wisuda aja tuh. Tidak mau dikatakan 2000 berapa wisudanya. Wisuda kalau diisi itu, maaf, ini D3 apa S1? S1. Oh, berarti buat skripsi ya? Enggak, kalau kami kan karya. Dulu karyanya apa? Kalau karya terakhir itu cerita Anggunan Tongga, karyanya Pak Wisran Hadi. Itu yang dipergelarkan. Iya. Ya, di mana? Di sini apa di isi Padang Panjang. Puas tidak, Pak? Waktu menggelarkan itu puas apa tidak? Kalau di sana karena ranahnya itu adalah orang-orang seni keseluruhan, ya puas. Karena para tokoh dan aktor-aktornya itu memang orang-orang yang terlatih gitu. Okay. Tapi kalau
berbicara seni arah ke sini, arah ke Kabupaten Sijunjung lah, ke kampung asal. Kampung kita begitu ya. Ke kampung asal itu memang sangat sulit karena anak-anak kita di sini memang lahirnya itu keseniannya itu memang secara otodidak. Jadi memang kalau di sana mungkin karena memang lingkungannya memang lingkungan seni gitu. Ya, jadi lingkungan seni gitu. Maksud saya puas tadi begini Pak, ketika menggelarkan itu kan ada proses yang Bapak jalan itu, proses latihannya kawan-kawan itu untuk bisa digelarkan dan segala macam. Apakah hasil yang ketika digelarkan itu sesuai dengan Bapak yang inginkan atau masih ada miss-missnya atau apa gitu? Oh, tetap ada miss-nya. Karena kalau keinginan kita kan bermain itu memang puas. Kan tetapi kalau dalam pertunjukan ya terkadang panggung ya. Panggung itu memang sangat misteri. Terkadang baik, terkadang hancur-hancuran gitu. Baik ini maksudnya? Baiknya berarti berhasil kita melaksanakan pertunjukan kita mulai dari awal sampai akhir sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ada juga yang tidak hancur-hancuran, teman. Kalau di Anggun dan Tongga itu mungkin separuh-separuh lah. Oke. Pak termasuk yang mana? Yang baik apa yang gimana? Yang separuh-separuh. Separuh. Siap. Jadi kenapa saya tanya seperti itu tadi? Dulu saya juga ketika menyelesaikan sarjana, waktu itu saya kuliah dan segala macam, itu ketika menyelesaikan itu juga ada rasa-rasa ketidakpuasan. Rasa-rasanya ketika itu sudah digelarkan, rasa-rasanya sudah dikemukakan kepada pembimbing, penguji dan segala macam itu, rasa-rasanya masih bisa melakukan hal lebih baik dari yang hasil ini gitu loh. Itu makanya saya tanya ke Pak Jauh. Benar. Ya. Kalau memang itu memang terjadi di seluruh pertunjukan, itu memang terjadi. Maksudnya gini, ketidakpuasan itu mungkin mayoritas ya. Ketidakpuasan itu mayoritas kalau dalam segi panggung, karena setelah kita selesai panggung kita teringat, sebaiknya seperti ini tadi. Betul. Pasti. Kita bisa melihatnya tuh pada saat ada juga yang bisa melihat pada saat dia berada di panggung. Ketika dia tampil, wah bagusnya tadi begini, gitu ya. Gitu. Kalau apalagi yang sutradara. Apalagi yang sutradara yang mengambil langkahnya sutradara itu kesalnya itu memang setelah panggung sudah nampak mana yang kurangnya begitu ya. Oke. Pak, jadi setelah itu artinya Bapak kembali ke kampung, kemudian bergaul kembali dengan masyarakat. Ada hal yang menurut saya perlu saya tanyakan. Bagi saya kawan-kawan yang bergerak di ranah seni adalah orang-orang yang perasa, Pak. Orang-orang yang punya kepekaan yang luar biasa. Kadang ada hal sedikit saja yang mungkin menurut orang lain itu hal yang biasa saja, tapi bagi orang seni itu sudah menjadi sesuatu yang perlu mereka pikirkan dan menjadi keresahan gitu, Pak. Sulit tidak Pak hidup begitu gitu Pak? Ini masalah hidup yang kita merasakan seperti kok yang dilakukan orang lain tuh kayak tidak sesuai gitu atau terfikirkan gitu Pak. Sulit tidak Pak? Kalau dibilang sulit ya ada sulitnya. Kalau dibilang kita enjoy saja bisa enjoy, cuman tetap di dalam sebuah keluhan. Jadi makanya lahirlah satu karya-karya yang yang bisa mayoritas, karena apa yang kita rasakan itu bisa jadi sekian orang juga merasakan hal yang sama. Dan mungkin sekian persen orang tidak merasakan itu. Jadi itu akan menjadi satu ocehan atau cemoohan gitu. Yang saya rasakan itu setiap tulisan-tulisan saya atau karya-karya saya yang saya lahirkan itu memang seluruhnya tidak terpisah dari kepribadian saya. Gimana maksudnya gimana itu? Ada karya-karya yang saya lahirkan itu contohnya dalam tulisan umpamanya di media sosial gitu kan. Itu kan saya lahirkan itu memang terjadi. Cuman saya berusaha orang tidak terlalu bisa membaca diri saya di sana. Jadi sebentar. Ini sengaja dibuat begitu? Sengaja dibuat supaya keluhan saya bisa saya utarakan di dalam media sosial. Cuman orang lain sangat sulit mereka ini siapa sih yang diomongin atau yang dibuatkan di dalam siapa cerita tokoh ini, dalam cerita ini gitu ya. Oke. Saya hobinya ke sana. Memang itu ada tipikal bentuk seni yang begitu atau memang ini
dengan tipikalnya Pak Al saja? Itu mungkin tipikal saya saja. Mungkin ada juga yang lain. Cuman yang saya rasakan untuk sampai saat sekarang itu memang saya yang membuat hal-hal yang demikian. Ya. Cuman kalau kita runut kepada sejarahnya lahirnya sastra itu memang arahnya juga arah ke sana. Contohnya pada zaman-zaman ini yang saya pelajari yang saya pelajari. Ini buat kita yang sama-sama tidak tahu. Saya juga tidak tahu ini. Yang kita pelajari itu di kampus. Contohnya membuat satu karya sastra itu. Kita kasih contohnya satu tentang karya sastra Minangkabau. Sastra Minangkabau itu penuh dengan teka-teki. Penuh dengan teka-teki. Contoh, kita ambil satu contoh itu. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah itu cerita Cindomato. Ini kan karya yang sangat terkenal lah, gitu kan. Cindomato, Cendramata, Cendramata kalau bahasa Indonesianya. Cendramata. Jadi yang ada di dalam toko itu kan ada si Putih Bungsu, ada Bundo Kandung, kemudian ada Dang Tuangku, dan Tuangku, Dang Tuangku kakaknya dari si Cindomato. Nah, Dang Tuangku itu kelahirannya kan dipertanyakan itu. Saya paham ini arahnya kemana, saya paham ini. Dia kan dipertanyakan. Ini bukan kita terlalu kita mendalami gitu. Kita bercerita poinnya tadi adalah bagaimana karyanya itu tuh memang tidak tidak langsung ke orangnya gitu ya. Gitu. Jadi dibuatkanlah satu narasi atau cerita bahwasanya Dang Tuangku itu lahir dari Bundo Kandung ketika Bundo Kandung itu meminum air kelapa Nyur Gading. Gitu. Siapa ini luas ini ya. Ini luas. Paham. Minum air kelapa Nyur Gading kok si Bundo Kandung bisa melahirkan hamil. Gitu. Kemudian siapa yang mengambilkan atau yang memanjatkan kelapa tersebut? Yang mengambil kelapa tersebut adalah si, kalau tidak salah namanya ini lupa juga saya nama. Di dalam karyanya. Dalam karya itu ada itu. Ada namanya. Disebut namanya itu. Nah, ini sebenarnya yang menjadi titik bagi kita sebagai pengkarya itu, berarti kalau ingin menceritakan orang lain, kalau seandainya ada sisi-sisi buruknya, itu jangan terlalu divulgarkan. Dicari kata-kata yang indah, yang tetap tujuannya sampai, cuman dia tidak terpojok gitu. Gitu. Ada persoalannya Pak Jorong. Saya biasa kadang-kadang Pak Jorong, kadang-kadang nggak masalah ya. Jadi persoalannya adalah ketika kita membuat majas ya, itu namanya ya, bermajas-majas begitu, kan artinya tidak semua orang bisa memahami apa yang kita maksud. Artinya niat kita untuk kita mungkin ingin menceritakan kopi, tapi tidak semua orang menangkap bahwa apa yang kita ceritakan adalah kopi. Alhasil tidak sampailah tujuan utamanya Pak Al tadi begitu. Nah itu kan perlu itu kan masalah gitu Pak. Nah itu gimana itu? Ya kalau sebenarnya kalau dalam satu karya itu memang kalau hasil dari karya itu memang harus memberi paling tidaknya sebagai motivasi lah atau tujuan apalah yang mau kita hadirkan sebenarnya. Itu memang harus sebenarnya, sehingga apa yang kita buat, karya apapun yang kita buat itu bisa ditangkap oleh penikmatnya. Seharusnya memang seperti itu. Cuman tidak seluruh juga karya-karya saya yang mengarah seperti itu. Itu mungkin curhatan saja. Curhat. Itu curhat saja. Siap. Kalau karya-karya curhat. Kalau curhat memang sering agak dibuatkan bermacam-macam gitulah. Tapi kalau yang karya-karya memang untuk khalayak ramai itu biasanya tidak. Apa contohnya karya-karya khalayak ramai? Contohnya itu karya-karya, kalau saya kan lebih cenderungnya kepada karya-karya randai ya, karya-karya seni tradisional Minangkabau. Nah, itu sudah banyak karya, contohnya ada Baimbon di Tanah Tabali. Itu kan memang bagaimana prosesi pemakaman, cara memakamkan nenek mama yang meninggal di Nagari Sejunjung. Nah, itu saya hadirkan memang real gitu, realis. Nggak ada unsur-unsur penipuan-penipuan di sana. Memang real gitu.
Kemudian ada juga ini baru sekarang sedang proses, Ya. itu Kaba Langkaba Tuah. Langkah Batuah. Langkaba Ini Randai juga. Randai juga. Oke, Itu khusus untuk Tanjung Lolo. Jadi SMP 34 Tanjung Lolo itu meminta kami untuk membuatkan satu naskah. Ya. Itu dalam program Seniman Masuk Sekolah itu. Ini boleh disampaikan bahwa ini datanya ini. Maksudnya ini hal yang akan dibuat oleh Tanjung Lolonya. Enggak apa-apa. SMP, enggak apa-apa. Mana tahu nanti iya kan, kayak lanjut. Cuman kalau apanya nanti ya ditunggu aja kapan. Saya nonton. Pak, sebentar. Dengan karya-karya itu apakah Pak Al sudah mendokumentasikannya? Contoh misalnya, hari ini mungkin seperti yang saya coba. Saya buat di YouTube. Nah, itu kan bentuk dokumentasi sehingga itu bisa dinikmati oleh banyak kalangan. Di semua tempat. Apakah itu juga bisa dinikmati mungkin yang randai-randai tadi yang hasil-hasil ininya Pak Al? Atau cuman pas pada saat pagelaran saja? Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan Pagelaran. pas habis pergelaran hilang. Sayang. Nggak ada terdokumentasi dengan baik sebenarnya. Ada dulu dokumentasi, cuman karena laptop rusak ya hilang semua. Nah, alasan klasik itu. Iya. Ya, kalau laptop rusak, memorinya rusak, hilang. Nah, itu alasan klasik itu. Ya. Pak, jadi tadi saya menarik tadi ketika Bapak bercerita kalau ingin menceritakan orang lain. Saya tidak pada poin orang lainnya ini ya. Iya. Saya pada poin adalah itu kan adalah bentuk perasa tadi, Pak. Berarti kan logikanya adalah semakin Pak Al menceritakan membuat karya yang bermajas-majas tadi atau kita sebut curhat tadi, berarti Pak Al sedang merasakan ketidaksesuaian apa yang Pak Al pikirkan dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Begitu? Iya. Kalau begitu berarti Pak Al termasuk orang yang sering menggunjingkan orang lain, Pak Al. Menggunjingkan ke begini konsepnya. Ya, walaupun tidak dengan lawan bicara. Tapi ketika menyampaikannya apalagi di media sosial kan ada orang yang akan membacanya. Bukankah itu masuk pergunjingan gitu? Gimana tuh maksudnya, Pak Al? Bisa jadi. Iya. Jadi pergunjingan. Cuman kalau intinya kalau pribadi saya itu sebenarnya curhatan itu sudah selesai, sampai di sana selesai. Berarti nggak pernah digubris lagi. Contohnya sudah dibuat umpamanya di media sosial, sudah sampai. Ya mau dibaca atau tidak, mau dinikmati oleh orang apa tidak, ya itu tergantung kepada orang-orang. Oke. Jadi di mana titik kepuasan Pak Al membuat karya? Apakah hasilnya diterima orang atau yang mana? Kalau saya lebih cenderung kepada prosesnya. Proses membuatnya itu. Jadi prosesnya itu kan butuh pemikiran itu. Ini gimana ini? Kalau ini saya buat nanti ini orang ini pasti akan terbaca dengan cepat. Jadi emang nggak vulgar gitu. Jadi dicarilah kata-kata yang mungkin bisa mewakili apa yang kita maksudkan. Akan tetapi mungkin sangat sulit untuk dicerna oleh orang lain atau si pembacanya gitu. Cuman yang keinginan saya sampai. Cara bergunjing yang intelek ya. Ya, ini cara bergunjing yang intelektual ini. Ada dosanya nggak itu ya? Ada begitu. Ada setiap gunjing itu ada dosanya. Ada dosanya itu. Aduh. Jadi sekarang Pak Al dipercaya oleh masyarakat atau ada amanah sebagai Pak Jorong. Ya Pak Jorong ya. Pak Jorong Nagari Sijunjung. Jorong Ganting Nagari Sijunjung. Apa saja kerjanya Pak Jorong, Pak? Kalau tupoksinya ya banyak. Tapi ceritakan apa? Kalau apa saja kerjaannya? Kalau pekerjaan kepala jorong itu ya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan antar warga. Nah, itu salah satunya. Jam kerjanya 24 jam? 24 jam. Jam kerja Pak Jorong 24 jam. Apa harus hidup? Kalau mati gimana? Kena gunjing. Apa Pak Jorong lah mati? Iya, pasti kena gunjing. Itu kena gini itu segala macam lah. Iya. Cuman memang posisi kepala jorong itu memang posisi sedap-sedap gitulah. Ini susah cari bahasanya. Memang gitulah gitu kan. Karena bersentuhan sekali dengan masyarakat. Langsung bersentuhan dengan masyarakat. Mungkin keluhan-keluhan masyarakat seperti ini, dan mungkin keluhan yang dikeluhkan oleh masyarakat itu memang sesuai dengan yang sebenarnya juga kita keluhkan sebenarnya. Cuman mungkin dengan posisi-posisi yang
sangat rumit kita untuk berbicara ini. Ya mungkin bagaimanalah trik-trik kita tidak saling merugikan. Oh iya, Itu iya, intinya. iya. Tapi saya percaya begini Pak, setiap Pak Al menjadi Pak Jorong sekarang itu juga adalah selain amanah dari masyarakat juga adalah ketentuan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, Ya, jadi setiap pekerjaan, setiap posisi, setiap mana saya pikir memiliki kesulitannya masing-masing. iya. Pak Al dengan posisi Pak Jorongnya, Pak Wali Nagari mungkin tingkat di atasnya, Pak Camat, Pak Bupati sampai nanti ke Pak Presiden pasti memiliki kesulitan masing-masing. Iya. Ya, tidak hanya ya kalau cerita seperti tadi, kalau Pak Al bersentuhan dengan masyarakat, yang bapak-bapak lain pasti juga Iya. punya tingkatannya. Iya. Ya. Jadi ini kalau Pak Jorong ini permintaan atau bagaimana ini? Pak Jorong ini gimana cara memilihnya? Saya pernah mendengar soalnya Pak, ada yang posisinya Pak Jorong ini ditunjuk oleh Wali Nagari, ada yang proses pemilihan juga. Ada proses pemilihan. Nah, itu gimana? Kalau kita di sini gimana? Ya kalau dulu itu memang, kalau proses yang sesungguhnya itu memang dipilih langsung oleh Bapak Wali. Mau dipilih langsung. Cuman untuk supaya kepala jorong itu diterima di tengah-tengah masyarakatnya, ya kita dibuatlah pemilihan gitu. Ada hasil demokrasi juga begitu harus ya. dibuat gitu, sebab nanti kalau dia ditunjuk langsung oleh Bapak Wali, bisa jadi mungkin masyarakat setempat tidak menginginkan dia itu gitu. Ya, artinya tidak menjadi kepala jorong gitu kan. Artinya tidak terwakilkan ininya masyarakat tadi. Kita balik ke selesai kuliah Pak. Selesai kuliah itu adalah momen-momen ketika idealisme itu luar biasa di dalam kepala. Saya juga merasakan hal yang sama. Kemudian kembali ke kampung halaman, kemudian bergaul lagi dengan masyarakat, tentu akan bertemu sisi-sisi yang tidak sesuai dengan idealisme yang kita punya. Benar. Bagaimana cara untuk berdamai dengan diri sendiri? Saya tidak perlu dengan orang lain, tapi bagaimana cara mendamaikan dengan diri sendiri? Itulah yang sangat sulit sebenarnya. Itulah sangat sulit untuk gimana membujuk diri lah. Membujuk diri supaya dia mau gitu kan. Kalau memang benar, semasa kuliah dulu, ini kan kita berawal dari masa kuliah itu, kita memang didoktrin oleh para senior itu menjadi orang-orang yang idealis. Malahan menjadi kalau khusus di universitas kami itu di isi Padang Panjang, itu menjadi PNS, ASN itu menjadi cemoohan sebenarnya. Iya, cemoohan oleh ini idealis ini kan. Iya, oke, gue bilang kan. Saya no comment lah ya urusan itu ya. Oke, lanjut. Oke, terus. Tapi setelah pulang ke kampung, ya mau jadi apa lagi? Lebih realis begitu? Lebih realis. Sebab gini, kita kemukakan idealis kita. Kan tetapi kita akan banyak berbenturan. Contoh salah satunya yang paling utama sekali yang berbenturan dengan kedua orang tua. Itu berbenturan. Karena orang tua kita, dia tahu apabila sudah selesai kuliah, itu pasti udah ada lapangan kerja. Sudah pakai baju warna kuning, sudah pakai baju dinas lah gitu kan, sudah. Pokoknya ya seperti orang-orang pulang kuliah dan dia dapat kerjaan. Jadi keinginan orang tua itu seperti itu. Nah, sedangkan idealis kita tidak ke sana. Kita menjadi seniman tulen gitu kan. Kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita terima di kampus itu, kita salurkan di kampung kita. Bagaimana cara meyakinkan orang tua pada saat itu? Sebelum itu kan tidak langsung ke arah sana ya. Tidak caranya. Ya dibujuk, ya mungkin dengan memakai masalah diarahkan kepada agama. Oh, ini masalah rezeki ini. Oke. Nah, kita arahkan orang tua kita ke sana. Kita tidak bisa menentang yang diinginkan oleh Tuhan. Maunya anak apa ini. Betul. Kata Tuhan itu menjadi seniman. Bukan bekerja di hal yang lain. Bukan bekerja di hal lain. Tapi orang tua nggak mau nerima hal-hal yang demikian. Karena pemahaman awal tadi anaknya kuliah, nanti kerja sebagai ini gitu. Iya, harus seperti itu. Pak Al dulu ngambil isi itu memang disuruh orang tua atau Pak Al mau? Saya mau. Kemudian pemahaman orang tua, Pak Al mau jadi isi itu jadi guru seni, begitu? Iya. Awalnya ke sana, memang ke sana. Tujuannya menjadi guru gitu kan. Sedangkan
yang keluaran dari isi Padang Panjang itu bukan guru, karena Iya. cara pendidikannya tidak ada. Ini seni murni ya. Biasanya murni dia memang gimana ya, kalau mau jadi pendidik, menjadi guru ya ke UNP. UNP ya, di situ Di dapat SPD, angka kan? 4-nya di SPD-nya di situ. Berarti Pak bukan SPD ya? Bukan SSN tapi Oh, SN sarjana sarjana. seni cuma. Oke, oke. Jadi memang tidak ada, harus ambil akta 4 dulu, apa ya, akta 4 ya. Iya, Jadi- akta 4 ya, ya. syarat jadi guru. Ya, sekarang pakai sertifikat profesi ya. Begitu Ah, juga pakai ya. itu. Ya. Jadi buat teman-teman ini salah satu solusi dari Pak. Kalau seandainya nanti setelah kuliah, kalau seandainya mendapatkan benturan-benturan dalam keluarga, mungkin bawakan ke agama, berikan pemahaman bahwa rezeki itu tidak hanya sebagai profesi A, B, C, D saja gitu. Jalani kehidupan. Ya, ya. Itu orang tua kan tidak percaya tadi. Tidak. Berapa lama sehingga orang tua membiarkan gitu. Sampai saat sekarang tidak dibiarkan, kan udah berumah tangga nih. Ya, Saya udah ya. berumah tangga nih, Ya, kan. ya, ya. Sampai sekarang masih ditagih gitu. Kamu jadi kepala jorong ya, Mm-mm. sedangkan tamat SMA aja bisa jadi kepala jorong. Iya. Jasa kamu S1, Oke. menjadi gini, menjadi benturan habis-habisan Iya, dengan iya. orang tua sampai saat ini gitu. Jadi ini memang sangat berat sih sebenarnya. Saya juga merasakan hal sama masalahnya Pak. Makanya saya lebih baik Pak yang ngomong daripada saya. Saya kan juga sempat berputar-putar lama itu Pak. Mm-mm. Dari 2010 saya selesai sampai nanti saya menyambung sekolah kembali. Kemudian benturan tuh banyak. Saya harus berdagang, saya harus berwira swasta gitu. Nah, benturan tuh banyak. Tapi kalau saya berpendapatnya begini. Salah satu nih ya, tidak satunya. Salah satu solusinya adalah membuktikan kepada orang lain. Orang tua kan termasuk orang lain nih. Mm-mm. Pada orang tua juga dengan pembuktian Ya, memang bahwa itu. jalan yang kita ambil ini adalah jalan yang juga dapat memberikan masa depan gitu kan. Ya, sebenarnya ya. Ya, dan itu saya juga belum pikir prosesnya lama sehingga mungkin kalau pada saat ini saya masih dalam proses itu masih ada pertentangan ini Iya. dengan orang tua gitu. Pasti. Ya. Istri ada pertentangan ini juga. Kalau istri nggak Tidak. aman, mungkin dalam hatinya nggak tahu. Tapi kalau kenyataan sampai saat sekarang masih menerima. Iya, iya. Buktinya masih boleh pulang. Masih boleh pulang. belum dikarungin apanya, pakaiannya kan. Pak Al sudah punya anak begitu? Sudah punya anak. Berapa orang? Perempuan 3 orang, 3 Tiga. perempuan, 3 orang perempuan. 3 orang perempuan. Oke. Namanya boleh dipublish di sini atau tidak boleh? Boleh. Yang Boleh. pertama namanya Alkanza Putri Alfi, yang kedua namanya Alkanzia Kirani Alfi, Oke. yang ketiga namanya Alkanzuri Najwa Alfi. Kalau orang seni kasih namanya itu ya begitu-begitulah. Pokoknya arah-arahnya sama. Iya. Cuman nanti kalau panjang-panjang kayak gitu, ini mungkin apa juga sebenarnya. Iya. Kalau diperpanjang-panjang kayak gitu, namanya nanti pas diijab kabulnya susah. Oh iya, ya betul itu. Jadi pikir-pikir nih mau enggak ya. Susah menghafalnya. Iya. Ya. Nama saya juga panjang. Jadi waktu itu mertua ya alhamdulillah dihafal. Pak Al, mungkin Pak Al punya beberapa pesan buat teman-teman Pak yang mungkin punya ranah yang sama. Pak Al dengan sisi berseninya, kemudian punya sisi idealisnya gitu. Pasti punya juga pertentangan yang hampir sama. Pak Al mungkin punya pesan-pesan kepada kawan-kawan silakan. Mungkin gini. Sebentar. Itu ada motor ini. Ya. Kita tidak pakai filter apa-apa ya. Jadi nggak masalah ya. Nah, lanjut Pak. Nah, jadi gini. Kalau pesan kepada teman-teman mungkin yang khusus di Kabupaten Sijunjung lah. Oke. Yang khusus di Sebentar. Pendengar saya tidak Sijunjung saja. Teman-teman dari oke, Padang juga. siap. Mungkin ini khusus untuk para yang dikatakan seniman lah atau apa namanya, pokoknya kita yang bergelut di bidang seni dan budaya, itu intinya sebenarnya seluruh yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Ya, Kita harus setuju. punya kunci ke sana. Ya. Seluruhnya pasti punya manfaat. Apakah itu membuat karya ini segala macam, ya mungkin yang kalau masalah benturan tadi terhadap orang tua itu ya kita jalani saja sampai perlahan-lahan kita buktikan kepada orang tua bahwa di bidang seni ini juga bisa sih untuk menghidupi atau menghidupi keluarga. Oh sebentar. Hmm. Sebentar.
bagaimana bentuk penghidupan dari seni. Nah, sebelum kita tutup nih, bagaimana bentuk penghidupan di seni berada di tengah-tengah masyarakat yang lingkungannya tidak bicara seniman. Beda ya kalau misalnya kita bicara di Bali misalnya, seperti yang saya dengar dari teman-teman, kalau di Bali mereka memang mengapresiasi itu karena memang menjadikan itu sebagai lahan hidup gitu loh, tempat hidup gitu. Kita kan di daerah tidak hanya di Sejong ya, di beberapa daerah lain juga begitu. Di daerah akan mengalami pertentangan itu di masyarakat, bisa hidup. Bisa sebenarnya ya, kalau saya sampai saat sekarang belum menemukan sih. Belum ya. Menemukan sampai saat sekarang. Cuman jalannya gini. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang sudah berhasil di bidang seni ini. Contohnya dia membuka sanggar-sanggar. Kemudian dia menerima anak-anak murid umpamanya sampai puluhan orang atau sampai malahan ratusan gitu. Jadi dia membuka privat di rumahnya dengan di sanggarnya itu. Nanti mungkin menagih per bulannya berapa. Yang penting tidak terlalu memberatkan orang tua dari anak-anak didiknya. Betul. Gitu. Jadi ilmunya dapat, keilmuan kita tersalurkan, anak-anak mendapat keilmuan kita, dan kita juga dapat hasil sedikit dari sana. Kita tidak mencari kaya. Kalau kesenian itu tidak mencari kaya, cuman untuk mencari hidup dan kehidupan, itu aja. Beda itu ya. Mencari kaya, mencari hidup itu beda. Beda. Tapi kalau ingin menjadi kaya ya menjadi pembisnis. Setuju. Jangan menjadi orang seniman gitu. Kalau seniman ini memang kayak hidupnya kayak gitu-gitu aja gitu kan. Tapi banyak juga kawan-kawan yang yang beridealis dalam dunia seni, tapi juga kaya. Banyak karya, tapi karyanya bisa saya sebut dengan penjualan karya, begitu ya? Iya, misalnya lukisan dijual ratusan juta. Itu saya tidak terpikir itu, Pak. Gimana ceritanya itu lukisan bisa ratusan juta? Karena saya bukan orang dari bagian itu ya. Nah, kalau misalnya sudah berupa karya begitu ya, saya pikir kaya, bukan hidup di situ. Memang ada juga itu, makanya khusus ini kepada teman-teman seni itu, kami kan punya baru ini perkumpulan lah, punya komunitas lah, atau punya lembaga alumni lah, yang alhamdulillah dalam bulan ini juga sudah terbentuk ketua dan wakil ketua. Mungkin sekarang lagi mencari pengurus-pengurusnya. Alumni apa? Alumni itu Kaba Isi Padang Panjang. Alumni dari teman-teman dari keluarga Isi. Alumni keluarga besar alumni Isi Padang Panjang. Itu alhamdulillah sudah terbentuk. Ya di sana kan ada senior-senior kita yang sudah berhasil. Nah, mungkin kita bisa minta-minta bagaimana, mungkin bukan meminta-minta uang ya. Ini kita minta solusi gimana mungkin jalannya, pengalamannya seperti apa, kok bisa seberhasil seperti ini dalam bidang seninya gitu. Berarti itu akan ada ya. Kita doakan mudah-mudahan itu berdiri dengan baik. Karena saya pikir juga nanti efek dari berdirinya itu, saya pikir tentu nanti pergerakan dalam membangun daerah dari seni ini juga terbuka di situ. Terbuka. Ada kebudayaan, ada kesenian tradisionalnya harus kita bangkitkan, atau apa yang namanya, pokoknya kita sesuaikan dengan program-program pemerintah. Nah, dari program-program pemerintah itu kan bisa sedikit banyaknya kita punya peluang di sana. Kita punya peluang di sana. Kita doakan sukses selalu, Pak Al. Saya berterima kasih Pak Al sudah mau bercerita di sini. Mudah-mudahan Pak Al tidak tidak bosan dan mau lagi saya kontak untuk bisa bercerita. Insya Allah. Dan mudah-mudahan YouTube-nya Pak Al juga mulai hidup. Ya. Amin. Pak, saya mau cerita sedikit ini. Jadi YouTube ini bagi saya adalah salah satu cara untuk menyimpan secara gratis. Saya komen ya. Tapi tidak gratis juga ya. Pakai data nyimpannya. Saya pikir daripada saya harus menyimpan di laptop, akhirnya penuh, Pak. Menyimpan file-file yang harus saya simpan. Akhirnya penuh. Jadinya saya buat ini. Bagus. Ini adalah suatu wadah bagi penyimpanan. Sebenarnya ini ada juga himbauan nih sebenarnya kepada para pengkarya ini. Itu khusus yang pengkarya. Pengkarya ini simpanlah datanya di YouTube ini. Hal-hal lain di luar itu menjadi bonus. Bagi saya kepuasannya, Pak, ketika saya sudah selesai proses pengeditan, kemudian saya sudah selesai menguploadnya. Nah, itu puasnya luar biasa. Nanti ke belakangnya itu saya tidak terlalu pikirkan.
Ya, Mau ini subscribe-nya berapa, mau ini segala macam. saya baru 100 berapa? 115 atau 100 berapa gitu. Nggak terlalu penting-penting juga. Yang penting itu saya sudah ada cerita sama Pak Al, nanti ketika saya tua, saya lihat-lihat lagi, oh saya ketika muda lumayan naik gitu ya. Pak Al juga, wah, mudanya Pak Al begini gitu. Sebenarnya sekarang di era teknologi seperti ini dengan media yang sangat ramah terhadap lingkungan itu memang tinggal kita untuk bisa memanfaatkannya. Iya, Tinggal itu aja. Saya juga berharap nih Pak Al, karya-karya Pak Al yang tadi sudah ada di Randai, yang apa, masukinlah sehingga saya kalau misalnya oh ini yang dimaksud sama Pak Al, saya dipaham gitu. Iya. Atau juga teman-teman lain juga pengen lihat. Mudah-mudahan Insya Allah nanti kita Ya. usahakan. Ya karena mungkin butuh proses juga sih. apanya. Prosesnya- Saya juga ini teman-teman yang tidak tahu, saya juga pakai kamera HP saja. Ya, Pak Al lagi lihat HP-nya. Dia mau lihat ini, saya cuma punya handphone gitu maksudnya. Iya. Betul ya? Oke, saya dapat kata-kata dari teman untuk penutupnya. Teman-teman pernah mengatakan waktu itu saya punya kegelisahan itu juga. Saya cuma punya kamera handphone. Gimana caranya untuk mulai? Dikatakan, mulai saja berkaya dengan apa yang kamu punya. Iya, benar. Ya, kalau seandainya kamu menunggu untuk kamu memiliki sesuatu yang lebih bisa digunakan untuk berkarya ya, Ya. kamu tidak akan mulai-mulai. Jadi, yang penting Dimulai. dimulai. Oke, Pak Al, terima kasih. Ya. Untuk hari ini cukup ini dibercerita dengan Wanda Romansa. Sampai ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.